Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, untuk materi kita berikutnya yaitu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini kalau kita lihat melihat secara mata bahwa itu terlihat sangat rumit, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan contohnya yang pertama kalau kita itu sedang bercermin. Nah, kalau kalian itu sedang bercermin, apa yang kalian lihat dari pantulan cermin tersebut? Lihatlah di situ ada bayangan kalian yang kalau kita lihat itu saling berlawanan. Yang kedua, misalnya kalian melihat motif batik. Nah, pada motif batik tumpal itu motif batiknya geometris. Misalnya segitiga, kemudian mengalami pengubahan secara teratur dan berpola. Nah, bentuk seperti itu yang dinamakan dengan translasi atau pergeseran. Kalau kita bercermin itu namanya refleksi atau pencerminan. Kalau dia berputar atau perputaran itu namanya rotasi. Dan disebut juga dengan dilatasi. Nah, motif hias tumpal ini mengalami penyebaran yang merata ke seluruh dunia itu baik di negara kita maupun di negara luar. Nah, di sini ada juga yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu berupa ukiran-ukiran, gapura dan arsitektur pura di Bali. Di Bali itu kan banyak sekali ukiran-ukiran. Nah, di sini arsitektur di Bali itu mampu melakukan refleksi pada suatu benda meskipun dengan skala yang sangat besar. Misalnya dia membangun gapura di Bali, arsitek itu membutuhkan perhitungan yang lebih rumit dari sekedar menggunakan rumus transformasi atau menggunakan matriks. Nah, semua dapat dilakukan karena mereka mampu mengaplikasikan transformasi geometri dengan benar. Terus lagi misalnya ada beberapa benda atau kejadian di sekitar kita itu pergerakannya tergantung pada rotasi atau perputaran. Contoh, kipas angin, jarum jam, komedi putar atau putaran roda. Nah, kejadian alam seperti puting beliung dan sebagainya. Nah, jika kita melihat kipas angin dalam keadaan berputar, baling-balingnya akan melakukan gerakan rotasi pada sebuah sumbu stasioner atau tetap dalam kerangka acuan tertentu. Yang kelima, pernah kalian menaikkan ekskalator atau tangga yang berjalan? Nah, di pusat perbelanjaan itu, tangga itu merupakan atau bentuk dari perpindahan yang berguna untuk memindahkan orang dari lantai satu ke lantai yang lainnya. Nah, perpindahan orang tersebut merupakan contoh dari translasi. Nah, yang pertama untuk transformasi geometri itu yaitu translasi atau yang disebut dengan pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang, jarak, dan arah tertentu. Jadi, jarak dan arah tertentu itu dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan A dan B. Nah, translasi oleh A dan B itu ditulis dengan T sama dengan AB, dengan A menyatakan jarak dan perpindahan secara horizontal, serta B jarak dan arah perpindahan secara vertikal. Nah, untuk kita menghitung translasi, di sini kita menggunakan bidang kartesius. Perhatikan video berikut contoh dari soal translasi. Berikut contoh soal translasi yang pertama. Tentukan bayangan titik dari A min 1,4 dan B min 5,1 oleh translasi T 3 min 2. Nah, untuk rumus translasi yaitu P, X, Y dengan translasi AB, maka bayangan P sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi kalau yang A min 1,4, maka kita translasikan dengan T sama dengan, lihat T-nya,
3 dan min 2, maka bayangan A adalah X ditambah A. Di sini X-nya min 1, Y-nya 4. Jadi kalau dia X ditambah A berarti min 1 ditambah 3, Y ditambah B. Berarti 4 ditambah min 2. Nah, maka bayangan A sama dengan min 1 ditambah 3 berarti 2, 4 ditambah min 2 berarti kalau 4 tambah min 2 itu 4 kurang 2, 2. Maka bayangan A-nya adalah 2,2. Nah, kita lanjutkan titik B yaitu min 5,1. Jadi B min 5,1 translasi terhadap 3 min 2. Maka bayangan B sama rumusnya X tambah A, X-nya min 5 berarti min 5 ditambah 3, Y tambah B 1 ditambah min 2. Maka bayangan B menjadi min 5 tambah 3 berarti min 2, 1 tambah min 2 berarti 1 kurang 2 menjadi min 1. Maka bayangan B sama dengan min 2, min 1. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu translasi TAB memetakan titik P min 1,3 ke titik bayangan P 4, min 2. Tentukan nilai A dan B. Yang B, bayangan titik K min 2,3 L 0, min 5 oleh T tersebut atau translasi tersebut. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa nilai A dan nilai B. Dengan cara kita gunakan rumus awal, yaitu Px, Y dengan TAB, bayangannya X tambah A dan Y tambah B. Jadi situ kita masukkan untuk P yang pertama min 1,3 berarti Px, Y-nya min 1,3 translasi terhadap A dan B. Jadi bayangannya itu sama dengan tadi kan X tambah A berarti min 1, A-nya belum diketahui, min 1 ditambah A, Y tambah B, berarti Y-nya 3 tambah B. Nah, bayangan P aksennya sudah dapat 4, min 2. Berarti langsung di sini 4, min 2. Nah, kalau kita masukkan menjadi bentuk aljabar, kita mencari nilai A dan B, maka kita buat di situ yang pertama, persamaan yang pertama, min 1 ditambah A sama dengan 4. Berarti tulis di sini min 1 tambah A sama dengan 4. Berarti kalau kita mencari nilai A sama dengan 4, min 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif 1. Maka nilai A sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, sekarang yang B, ya, kita ambil 3 ditambah B sama dengan min 2 ini. Min 2. Berarti B min 2, 3 pindah ruas kanan jadi negatif 3. B min 2 dikurang 3 berarti min 5. Sudah dapat nilai A dan B, artinya translasinya menjadi A-nya 5, B-nya min 5. Baru kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang B, yaitu bayangan titik-titik K dan L oleh T tersebut, berarti T yang ini. Ya. Nah, kita hitung yang soal B. Titik yang pertama min 2,3. K min 2,3 oleh translasi 5, min 5 ini ya. Maka bayangan K sama dengan rumusnya tadi X tambah A. X-nya min 2, A-nya 5. Berarti min 2 ditambah 5,
Y ditambah B berarti 3 ditambah min 5. Maka bayangan K-nya menjadi min 2 tambah 5, berarti positif 3. 3 tambah min 5 negatif 2. Jadi bayangan K adalah 3, min 2. Kita lanjut mencari bayangan L. L titiknya 0, min 5. L 0, min 5 ditranslasi terhadap 5, min 5, maka bayangan L adalah X ditambah A berarti 0 ditambah 5, Y ditambah B min 5 ditambah min 5. Maka bayangan L 0 tambah 5 itu 5, min 5 tambah min 5 berarti min 10. Jadi bayangan L-nya adalah 5, min 10. Seperti itu. Nah, itu dua contoh untuk materi transformasi geometri di bagian translasi atau pergeseran.